Agak nekat juga rasanya waktu gua mutusin buat gantiin MacBook yang gua pakai dengan tablet Xiaomi Pad 8 Pro buat kerja harian selama seminggu terakhir. Karena awalnya tuh udah muncul banyak pikiran negatif banget gitu. Kayak layarnya yang kekecilan lah, performance-nya yang nggak seresponsif laptop lah, sampai mikir multitaskingnya yang bakalan ribet banget. Tapi ternyata itu cuman anggapan belaka aja, netting kalau kata netizen ya. Setelah gua pakai langsung, rasanya emang seenak itu sih. Kerja harian pakai Xiaomi Pad 8 Pro. Nih selengkapnya. Sebelum kita bahas gimana rasanya pakai tablet ini buat kerja, khususnya buat gua nih sebagai jurnalis, reviewer juga, kita omongin dulu nih hardware dari tablet flagship Xiaomi ini. Jadi dari desain, kerasa banget emang premiumnya Xiaomi Pad 8 Pro ini. Waktu digenggam nih, body unibody yang berbahan dasar aluminium di tablet ini tuh berasa mahal, berasa solid ketika dipegang. Dan finishing matte-nya di bagian belakang ngasih jaminan kalau tablet ini nggak gampang kotor ketika kalian pegang telanjang kayak gini, nggak gampang kena jejak sidik jari, jadi tetap bersih. Tapi sayangnya satu, ini kurangnya satu sih, yang menurut gua ini bakal ya jadi masukan lah ya buat Xiaomi untuk produk kedepannya, entah Xiaomi Pad 9 Pro misalnya, atau Xiaomi Pad 10 Pro, tambahin IP rating, seenggaknya IP65 lah. Karena kalau dibandingin sama kompetitornya, sebutlah ya, Samsung Galaxy Tab S11 misalnya, dia udah tahan air dan tahan debu, ratingnya IP68. Tablet ini kosong, nggak ada sertifikasi tahan air ataupun tahan debu sama sekali. Jadi, come on lah Xiaomi, tambahin lah, biar seenggaknya ada jaminan ketahanan di tablet premium kalian. Kalau ngomongin desainnya, kelihatan mahal tapi kelihatan simpel juga. Kalau dilihat dari belakang, fokus kalian pasti langsung tertuju ke modul kameranya yang agak gede ini. Agak berlebihan sebenarnya, karena ukuran modul kameranya sebenarnya bisa lebih sedikit diminimalisir lagi. Karena cuma ada satu kamera, 50 megapiksel dan LED flash doang, terus tulisan 50 megapiksel AI kamera. Harusnya tulisan 50 megapiksel AI kameranya nggak usah dimasukin, modul kameranya nggak usah gedein, ya cuman LED sama kamera utama aja, udah cukup. Cuman ya gue mengerti ketika gue ngeliat desain Xiaomi 15. Akhirnya gue sadar, Xiaomi ya pengen desain dari tablet, smartphone-nya, apalagi tablet kelas premiumnya itu mirip-mirip dengan smartphone flagship mereka. Jadi ya ketika gue ngeliat tablet ini ya kayak ngeliat Xiaomi 15 tapi ukurannya agak gede dikit. Dan satu lagi di bagian belakang sini ada Pogo Pin, magnetik sih, yang berfungsi untuk nempelin casing keyboard aksesoris resmi yang dikasih Xiaomi dalam paket pembeliannya. Nah, ngomongin sekeliling bodinya, jadi tablet ini punya total 4 speaker yang udah Dolby Atmos, ada tulisannya di sini. Kalau posisinya landscape, 2 di kanan dan 2 juga di sebelah kiri. Terus ada port USB Type-C, ada tombol power juga yang posisinya ada di sebelah kiri, di area yang lebih pendek lah ya. Nah, ini jadi catatan nih, karena tombol powernya ini berfungsi sebagai sensor sidik jari. Gua biasanya kalau sensor sidik jari di tombol power, bukanya pakai jari kanan. Iya nggak sih? Nah, kalau di tablet ini jadinya buka pakai jari kiri. Jadi kayak agak kagok di awal-awal, tapi kesini-kesini udah jadi kebiasaan aja sih. Sedikit catatan minor aja lah buat Xiaomi Pad 8 Pro. Terus ada area magnetik buat ngecas stylusnya. Xiaomi Focus Pen Pro, jadi secara magnetik langsung dicas. Udah, nggak ada apa-apa lagi. Dan tablet ini emang nggak ngedukung koneksi SIM, koneksi seluler, jadi cuman WiFi only aja. Di bagian depan, ini lagi-lagi jadi catatan buat tablet premiumnya Xiaomi. Ketika Samsung Galaxy Tab S11 sudah panelnya AMOLED, Xiaomi Pad 8 Pro masih aja pakai panel IPS LCD. Luasnya 11,2 inch, tapi ya emang sih kualitasnya nggak jelek-jelek amat. Malah gue apresiasi banget kualitas panel LCD dari tablet ini. Karena pertama, resolusinya udah tinggi banget dan kedalaman warnanya udah 12 bit. Nggak kaleng-kaleng nih kedalaman warna panel layar tablet ini. Terus juga udah support HDR modern, jadi kalian nonton video YouTube terus nyalain HDR-nya bisa banget di tablet satu ini, dan refresh rate-nya udah 144 Hz. Terus di bagian atas, di bawah juga, ya simetris lah ya, kiri kanan atas bawah, bezelnya cukup tipis, dan di bagian atasnya di sini ada kamera selfie 32 megapiksel. Nah, seperti yang gue bilang tadi, Xiaomi tuh nyediain keyboard cover di dalam paket penjualannya.
bentuknya kayak gini. Nih. Dan keyboard cover ini nggak usah kalian konekin pakai Bluetooth, ribet, tinggal tempelin aja. Dan otomatis keyboardnya nyambung ke tablet kalian. Jadi on the go aja, kalian tinggal buka, layarnya nyala, kerja. Jadi simple. Satu lagi, Xiaomi juga nyediain Xiaomi Focus Pen Pro itu dalam paket pembeliannya juga. Ini tuh stylus generasi baru yang desainnya polos tanpa tombol, cuman ngandelin gestur aja. Sekarang kita ngomongin performance, namanya juga tablet premium ya. Udah pasti secara performa, tablet ini udah rata kanan nih speknya. Snapdragon 8 Elite. Ya, generasi pertama 8 Elite polosan ya, tapi fabrikasinya udah 3 nanometer. Cuman udah pasti kenceng banget, karena prosesor ini kalau kita bedah nih ya, dia punya 2 cluster CPU, 2 core prime core-nya, dan 6 core sisanya itu performance core. Jadi udah pasti kenceng banget. Dan untuk pengolahan grafisnya, diandelin pakai Adreno 830 untuk GPU-nya. Nah, buat memorinya ada 2 nih, ada 8256 dan 12512 GB. Cuman ingat, kalau kalian beli RAM yang 8 GB, terus storage-nya 256 GB, itu jenis RAM-nya masih LPDDR5X. Beda kalau pakai yang RAM 12 GB. Jenisnya udah pakai LPDDR5T. Tapi yang jelas memorinya tetap sama, pakai UFS 4.1 yang berarti kalian buka aplikasi, multitasking, transfer file, udah pasti kenceng lah. Kalian yang nanyain Antutunya berapa bang? Antutunya kencang banget sih buat sebuah tablet. 3,2 juta poin di Antutu Benchmark versi 11. Di Geekbench skornya juga mantap, 2.900-an poin untuk single core dan 9.500-an poin untuk multi-core. Untuk GPU testnya juga di atas 17.000 poin skornya. Cuman ada catatan penting, overheat. Tablet ini ternyata gampang banget overheat. Berdasarkan pengujian gue di 3D Mark. Jadi gue bener-bener selama seminggu nggak bisa ngetes 3D Mark di tablet ini. Bahkan di studio Uzon yang dingin kayak gini nih, sampai gue bindeng kayak gini nih, ini dingin banget studionya, tetap overheat tabletnya. Nggak bisa dinyalain 3D Mark sama sekali. Selalu gagal di putaran 8 atau nggak putaran ke-10 dari 20 looping yang harus dijalanin di 3D Mark with Live Stress Test. Langsung keluar notifikasi kalau overheat. Jadi device-nya overheat, kalian bisa sabar bentar sampai tabletnya normal lagi lah intinya. Dan otomatis tadi notifikasinya langsung keluar dan langsung masuk ke home screen. Nah, pas di home screen, performance-nya langsung ngedrop patah-patah kalau buka app drawer atau ya swipe kiri kanan itu langsung agak patah-patah. Tapi nggak lama sih. Jadi langsung normal lagi, sat-sat lagi meskipun bodi belakangnya memang masih agak anget. Tapi itu jadi catatan penting buat Xiaomi. Untuk baterainya 9200 mAh, itu monster kapasitasnya, dan daya tahan ini sanggup nemenin gua 9 to 5, jadi dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Kerja redaksional ya, bikin skrip, bikin berita juga di tablet ini, jadi asik banget. Dan baterainya nggak usah dicas, bahkan bisa tahan sampai kebesokannya lagi. Paling kalau besokannya lagi dipakai, ya di tengah-tengah 9 to 5 itu ya kita ngecas aja. Ngecasnya berkat Hypercharge 67 watt, kalian bisa ngecas penuh baterainya 70-75 menitan lah. Udah bisa penuh pakai adapter charger 67 watt yang udah ada di dalam paket pembeliannya. Nah, gue mau ngomongin soal experience-nya nih. Karena dari tadi kan gue ngomong experience ya, di awal bahkan ngomongin soal ngeganti laptop pakai tablet. Experience-nya emang jadi materi penting di review Xiaomi Pad 8 Pro ini. Pertama-tama, tablet ini udah berjalan di HyperOS 3, basisnya Android 16. Dan nilai jual paling utama yang gua seneng banget dari tablet ini adalah satu, nggak ada iklan. Tablet ini bebas iklan coy. Beda dengan smartphone Redmi atau kelas menengahnya Poco yang iklannya bejibun banget. Tablet ini bersih, gue buka file manager, buka security, ganti wallpaper, nggak ada iklan sama sekali. Jadi bebas, nggak usah kalian oprek-oprek. Bebas. Hal kedua yang gue suka adalah multitaskingnya. Asik banget multitasking di tablet ini. Pertama, kalau kalian buka tablet mode, dockingnya nih, docking aplikasinya, ngingetin kalian sama docking apa nih? Coba. Ya, Mac. Gue pengguna Mac, gue buka tablet ini, jadi terasa familiar. Kayak, oke lah ya, ini MacBook diperkecil aja gitu ukurannya. Mirip juga dengan iPad. Dan HyperOS 3 ini juga lebih dewasa untuk ngebuka lebih dari 2 aplikasi secara bersamaan. Untuk tablet mode ya, kalian bisa 50-50 nih, rasionya 50-50 untuk 2 aplikasi berdampingan, split screen. Atau ketika kalian buka aplikasi ketiga, keempat, kelima lagi,
tampilannya langsung jadi floating. Ukurannya juga kita bisa perkecil, bisa perbesar. Terus yang split screen, kalian juga bisa atur rasio layarnya suka hati kalian. Terus ada workstation mode. Nah, workstation mode ini mirip-mirip kayak Samsung DeX-nya Samsung lah ya. Ketika workstation mode dinyalain, docking di bawah jadi ukurannya jadi lebih kecil. Dan lagi-lagi ini mirip Mac banget tampilan docking di bawahnya. Dan aplikasi apapun yang kalian buka, itu tampilannya kayak window gitu. Pop-up, jadi bukan split screen. Dan kalian bisa atur-atur besar kecil aplikasinya. Cuman ada satu masukan lagi lah ya, minor buat Xiaomi. Kalian mungkin bisa kasih update di HyperOS 3-nya gitu ya. 3 poin berapa gitu misalnya. Satu masukannya, tambahin icon X atau minimize deh di aplikasinya. Karena agak ribet buat nge-close aplikasi atau nge-minimize aplikasi karena harus tekan dulu titik 3 di bagian atas aplikasinya, baru pencet X atau pencet minimize lagi. Kayak ada satu tambahan lagi gitu. Nggak simple nggak sih? Cuman overall workstation mode, tablet mode, asik di tablet ini. Kelebihan lainnya adalah Xiaomi Interconnectivity. Ini yang bikin gue seneng banget dan akhirnya nggak khawatir. Jadi fitur Xiaomi Interconnectivity ini ngasih kalian keleluasaan deh buat nyambungin tablet ke perangkat Android lain. Produk Apple kayak iPhone atau iPad, bahkan sampai ke laptop Windows dan Mac juga bisa. Dan gue sendiri sering pakai fitur ini buat drag and drop file, asalkan satu akun Xiaomi yang sama dan jaringan Wi-Fi-nya juga sama antara iPhone, iPad, ataupun ke Mac, ke Xiaomi Pad 8 Pro maupun sebaliknya. Dan yang menarik, karena Xiaomi Pad 8 Pro punya layar yang gede, kalian juga bisa jadiin tablet ini sebagai second screen-nya dari MacBook kalian. Dan sementara kalau buat ke iPhone, ya sebatas kirim-kirim file mirip-mirip kayak iDrop, gampang banget pakai fitur ini. Satu lagi, Hyper AI dari Xiaomi. Ini fitur AI yang lengkap di Xiaomi Pad 8 Pro. Kalian bisa ngerangkum tulisan, bikin transkrip, nerjemahin bahasa, sampai ngasih subtitle otomatis pas meeting di tablet ini. Jadi secara fitur Hyper AI ini lengkap banget. Kesimpulannya gimana? Jadi ya sebenarnya keraguan gue buat jadiin Xiaomi Pad 8 Pro sebagai pengganti laptop harian benar-benar terpatahkan sebenarnya. Karena tablet ini ngasih pengalaman komputasi mobile yang bikin puas, berkat desain premiumnya, baterai badaknya juga, terus HyperOS 3 yang punya experience multitasking yang mantep banget dan yang terpenting bebas dari iklan. Terus fitur lintas ekosistemnya juga asik banget, jadi udah nggak ada benteng tinggi lagi antara Android dengan Apple. Kalian bisa bikin dua ekosistem ini menyatu di aplikasi Xiaomi Interconnectivity ataupun di Xiaomi Share, jadi gampang banget. Terus juga ada workstation mode yang bikin tampilannya lebih ke desktop, ditambahin pakai keyboard cover yang udah langsung ada di dalam paket pembeliannya. Jadi ya, tablet ini sebenarnya bisa banget untuk dijadiin pengganti laptop kalian ataupun pendamping laptop kalian kalau kerjaan kalian lagi banyak-banyak. So gitu aja. Experience gue, pengalaman gue, review gue selama seminggu pakai Xiaomi Pad 8 Pro. Like video ini, kasih komen, dan share jangan lupa.